Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Novianti dan saudari saya Nur Hikmah Amalia. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muslim Maros. Kami akan memaparkan materi tentang statistika. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram, menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Selanjutnya kita masuk di penyajian data, di mana penyajian data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyajian data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut besarnya. Yang kedua, data kelompok. Data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel disebut tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Terbagi menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang, penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau barang disebut diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram adalah diagram batang yang saling berimpit dan digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Sumbu tegak menyatakan nilai frekuensi dan sumbu mendatar menyatakan tepi bawah kelas, tepi atas dan tepi bawah kelas dihitung berdasarkan ketelitian data yang digunakan. Jika data dicatat teliti hingga satuan, maka tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 dan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Yang kedua, poligon. Poligon adalah diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Sumbu tegak menyatakan nilai frekuensi dan sumbu mendatar menyatakan nilai tengah kelas. Rumusnya seperti ini. Nilai tengah kelas sama dengan XT sama dengan batas bawah dalam kurung BB ditambah batas atas dalam kurung BA per 2. Selanjutnya kita masuk di ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, min. Min adalah nilai rata-rata yang akan dibahas meliputi rata-rata hitung atau arithmetic mean dan rata-rata ukur atau geometric mean dan rata-rata harmonik atau harmonic mean. Min terbagi menjadi 2, yang pertama min data tunggal, di mana rumusnya X sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn per N. Atau bisa juga sigma N I sama dengan 1 XI. Dengan X sama dengan nilai rata-rata, N sama dengan banyaknya data. Yang kedua, min data kelompok. Yang pertama menggunakan nilai tengah kelas. Rumusnya yaitu min sama dengan X sama dengan sigma FI XT per FI. Dengan XT sama dengan nilai tengah kelas, FI sama dengan frekuensi. Yang kedua, menggunakan simpangan. Rumusnya yaitu min sama dengan X sama dengan XS ditambah sigma FI DI per sigma FI. Dengan XS sama dengan rata-rata sementara, DI sama dengan simpangan. Yang ketiga, menggunakan kode atau coding. Min sama dengan X sama dengan XS ditambah sigma FI UI per sigma FI dikali P. Dengan UI sama dengan kode, P sama dengan panjang interval kelas. Nilai P di sini dapat ditentukan dengan mencari selisih batas bawah kelas dengan batas bawah sebelumnya, atau selisih batas atas kelas dengan batas atas sebelumnya. Yang kedua, median. Median dalam kurung ME
adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Median terbagi menjadi dua, median data tunggal. Dengan syarat jika n ganjil, maka median sama dengan xn tambah 1 per 2. Dengan xn tambah 1 per 2 adalah datum ke n tambah 1 per 2. Kedua, jika n genap, maka median sama dengan 1/2 dalam kurung xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Yang kedua, median data kelompok. ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang sigma FSM per FM dikali P. Dengan ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, FM sama dengan frekuensi pada kelas median, sigma FSM sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, P sama dengan panjang kelas. Yang ketiga, modus. Modus suatu data adalah datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus terbagi menjadi dua. Yang pertama, modus data tunggal. Yang kedua, modus data kelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Dengan MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi tertinggi. D1 sama dengan FMO dikurang FB, sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 sama dengan FMO dikurang FA, sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. P sama dengan panjang kelas. Selanjutnya kita masuk di ukuran letak data. Ukuran letak data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil dilambangkan dengan Q dan terdiri dari kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Kuartil terbagi menjadi 2. Kuartil data tunggal. Rumusnya yaitu QI sama dengan data ke dikurang I dalam kurung N tambah 1/4 dengan I sama dengan 1,2 dan 3. Dengan syarat, jika I dalam kurung N tambah 1/4 merupakan bilangan bulat, misalkan T, maka QI sama dengan QT. Jika I N tambah 1/4 bukan bilangan bulat dan terletak di antara bilangan bulat T dan T tambah 1, maka QI sama dengan 1/2 dalam kurung XI ditambah XT tambah 1. Kemudian, yang kedua, kuartil data kelompok. Rumusnya yaitu QI sama dengan TBI ditambah 1/4N dikurang sigma FS QI per F QI. Dengan TBI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, sigma FS QI sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, P sama dengan panjang interval kelas, I sama dengan 1, 2, dan 3. Yang kedua, desil. Ketika sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 10 bagian yang sama, diperoleh 9 pembagi dan setiap pembagi dinamakan desil, yaitu desil 1, desil 2, dalam kurung desil 9, sampai dengan desil 9. Yang pertama, desil terbagi menjadi 2, yaitu desil data tunggal, D1, rumusnya yaitu DI sama dengan data ke dikurang I dalam kurung N tambah 1 per 10 dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 9. Dengan syarat, jika I dalam kurung N tambah 1 per 10 merupakan bilangan bulat, misalkan T, maka DI sama dengan DT. Yang kedua, jika I N tambah 1 per 10 bukan bilangan bulat dan terletak di antara bilangan bulat T dan T tambah 1, maka DI sama dengan 1/2 dalam kurung XT ditambah XT tambah 1.
Yang kedua, desil data kelompok. Rumusnya yaitu DI sama dengan TBI ditambah 1/10 N dikurang sigma FSDI per FDI dikali P. Dengan TBI sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, sigma FSDI sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, FDI sama dengan frekuensi kelas desil ke I, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, P sama dengan panjang interval kelas, I sama dengan 1, 2, 2, dan seterusnya sampai dengan 9. Yang ketiga, persentil. Jika sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, diperoleh 99 pembagi dan setiap pembagi dinamakan persentil, yaitu persentil 1 P1, persentil 2 P2, dan seterusnya sampai dengan persentil 99 atau P99. Persentil juga terbagi menjadi dua, yaitu persentil data tunggal, di mana rumusnya PI sama dengan data ke dikurang I dalam kurung N tambah 1/100 dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 99. Dengan syarat, jika I dalam kurung N tambah 1/100 merupakan bilangan bulat, misalkan T, maka PI sama dengan PT. Jika I dalam kurung N tambah 1/100 bukan bilangan bulat dan terletak di antara bilangan bulat T dan T tambah 1, maka PI sama dengan 1/2 dalam kurung XT tambah 1. Persentil data kelompok, rumusnya yaitu PI sama dengan TBI ditambah 1/100 N dikurang sigma FSPI per FPI dikali P. Dengan TBI sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I, sigma FSP sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I, FPI sama dengan frekuensi kelas persentil ke I, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, P sama dengan panjang interval kelas, dan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 99. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu jangkauan atau range. Ukuran penyebaran data yang paling sederhana adalah jangkauan atau range. Jangkauan terbagi menjadi dua, yaitu jangkauan data tunggal dan jangkauan data kelompok. Untuk rumus dari jangkauan data tunggal yaitu R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max yaitu datum terbesar dan X min yaitu datum terkecil. Jangkauan data kelompok. Untuk rumusnya, R sama dengan tepi atas kelas terakhir kurang tepi bawah kelas pertama. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata juga terbagi menjadi dua, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan data berkelompok. Untuk rumus dari simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan 1/N sigma N I sama dengan 1 nilai mutlak dari XI kurang X bar, di mana N yaitu banyaknya data, XI sama dengan nilai data ke I, dan X bar yaitu nilai rata-rata. Simpangan rata-rata data kelompok rumusnya yaitu SR sama dengan 1/N sigma K I dikurang I sama dengan 1 FI nilai mutlak dari XI kurang X bar, di mana K yaitu banyaknya kelas interval, FI frekuensi kelas interval ke I, dan XI merupakan nilai titik tengah kelas interval ke I. Yang ketiga, variansi atau ragam. Variansi atau ragam terbagi menjadi dua juga, yaitu variansi data tunggal dan data berkelompok. Untuk rumus dari data tunggal yaitu S kuadrat sama dengan N sigma N I sama dengan 1 dikali XI kurang X bar yang dikuadratkan. Untuk data berkelompok, S2 sama dengan 1/N sigma K I sama dengan 1
dikali XI kurang X bar yang dikuadratkan. Yang kelima, angka baku atau nilai standar. Angka baku atau nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai data atau datum dengan nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Angka baku disebut juga dan dilambangkan dengan huruf Z, yang dimana rumusnya yaitu Z sama dengan XI dikurang X bar per S, dimana XI yaitu nilai suatu data, X bar yaitu nilai rata-rata, dibagi S yaitu simpangan baku. Yang keenam, koefisien variansi. Koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan baku dan nilai rata-rata suatu data yang dinyatakan dalam presentasi. Koefisien variansi digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Rumusnya yaitu koefisien variansi sama dengan S per X bar dikali 100%, yang dimana S juga merupakan simpangan baku dibagi X bar nilai rata-rata dikali 100%. Yang ketujuh, kemiringan. Kemencengan atau kecondongan biasa juga disebut skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Untuk yang pertama, koefisien kemencengan person. Rumusnya yaitu SK sama dengan X bar dikurang modus per simpangan baku. Yang kedua, koefisien kemencengan Pauli. Rumusnya yaitu SK B sama dengan Q3 dikurang Q2 dikurang Q2 dikurang Q1 per Q3 dikurang Q2 dikurang Q2 dikurang Q1, atau SK B sama dengan Q3 dikurang 2 Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurang Q1, yang dimana Q yaitu kuartil. Yang ketiga yaitu koefisien kemencengan persentil. Rumusnya yaitu SK P sama dengan dalam kurung P90 dikurang P50 dikurang dalam kurung P50 dikurang P10 per dalam kurung P50 dikurang P10, di mana P merupakan persentil. Yang keempat, koefisien kemencengan momen. Rumusnya yaitu alpha 3 sama dengan M pangkat 3 per S pangkat 3 sama dengan 1/2 sigma X kurang X bar pangkat 3 per S pangkat 3. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.